Budaya kembali lagi di podcast Aku, Kamu, dan Budaya. Aku, Kamu, dan Budaya ini adalah wadah buat kamu yang pengen cerita tentang pengalaman, hubungan, atau konflik seputar budaya. Yes, bener banget, kali ini kita akan sharing bareng pemuda budaya di episode Cintaku Terhalang Adat. Wow, tapi sebelum kita bahas lebih lanjut, kita berdua belum ngenalin diri nih. Aku Salsa dan partner aku Mahija yang bakal nemenin pemuda budaya di podcast kali ini. Jadi nggak semua cinta berakhir seindah di film-film ya. Ada orang yang kisah cintanya mulus seperti jalan tol, tapi ada juga yang harus terombang-ambing ombak Samudra Hindia. Ternyata kisah cinta ini juga relate banget sama pasangan viral Mahalini dan Rizky Febian yang beda agama, beda suku lagi. Waduh, berat ya kalau cinta yang temboknya setinggi itu. Nggak hanya cerita dari Mahalini aja, ternyata tahun spesial kita kali ini Mas Danu dan Mbak Lauren juga punya cerita yang menarik dan serupa tapi tak sama. Oke, mungkin dari Mas Danu nih boleh berbagi ceritanya. Nah, aku juga punya cerita yang mirip-mirip sebenarnya, seperti kayak kisahnya Rizky Febian dan Mahalini. Mereka berdua sayangnya berbeda ending dengan cerita yang seru dari dua orang tadi tuh. Dimana temanku ini, mereka itu beda suku dan beda agama. Yang temanku yang cowok ini dari Jawa kebetulan dan dia beragama Islam. Dan yang cewek ini dari Bali, agamanya Hindu. Nah, kebetulan si cewek ini, dia itu bisa dibilang anak perempuan yang paling tertua lah di keluarganya. Nah, budaya di sana itu, anak cewek pertama yang paling tua, dia itu punya amanah buat meneruskan budaya di keluarganya. Nah, ini yang kemudian menjadi perdebatan antara si cewek dan si cowok ini. Si cowok ini kayak meyakinkan ke si cewek kayak nggak harus loh kita menyatukan budaya, aku harus pindah ke Hindu seumpama kayak gitu. Kita bisa tetap menjalani ini. Tapi si cewek berpikir lebih jauh ke depan, takut keluarganya nggak merestui gitu. Nah, pada akhirnya kayak demi kebaikan bersama, mereka pada akhirnya memutuskan buat berpisah. Nah, itu sih kan endingnya agak nyesek sebenarnya. Dan ya dia sempat galaunya lumayan lama juga sih. Aduh. Jujur memang kalau misalnya cerita kayak gitu sangat-sangat tragis nggak sih? Betul banget. Tapi memang kalau misalnya kita bahas soal cinta beda budaya, itu ada yang berendingnya tragis, ada yang happy ending juga. Kayak salah satu kisah dari kerabat aku nih, sebut aja nama perempuannya Mawar dan laki-lakinya Ben ya. Jadi iya, nah jadi si Mawar ini dia itu sukunya Batak Karo. Nah dan Ben itu sukunya Jawa. Nah jadi latar belakang keluarganya si Mawar adalah dia berasal dari keluarga dengan latar belakang budaya yang sangat kental, yang dimana keluarganya itu sangat mengharapkan dia untuk bisa nikah dengan orang Batak Karo. Sama seperti ceritanya Danu, memang si Mawar ini juga anak perempuan pertama di keluarganya. Jadi pasti keluarganya berharap acara pertama, pernikahan pertama di keluarganya itu adalah bersama dengan orang Batak Karo juga nggak sih? Nah, terus singkat cerita, si Mawar sedang bekerja dan akhirnya ketemulah dia dengan Ben ini yang bersuku Jawa. Dan akhirnya mereka memutuskan untuk berpacaran. Terus dikarenakan usia Mawar yang memang sudah cukup untuk menikah, orang tua Mawar menuntut Mawar untuk menikah secepatnya. Namun orang tuanya tidak merestui dia untuk menikah bersama dengan Ben karena adanya perbedaan suku itu. Nah, tapi karena Mawar itu sudah merasa cocok banget dengan Ben, akhirnya terjadilah proses negosiasi di keluarganya. Di mana akhirnya keluarga Mawar merelakan Mawar untuk menikah dengan Ben dengan syarat Ben harus berpindah suku dan membeli marga di Batak gitu. Beli marga itu apa sih? Aku baru denger ya. Jadi beli marga itu kayak sebelumnya nih kalau teman-teman selain suku Batak Karo kan teman-teman gak punya marga ya. Jadi beli marga itu adalah proses ketika kamu berpindah ke Batak Karo dan akhirnya mendapatkan marga kayak gitu. Nah terus apakah harus pakai duit? Sebenarnya enggak sih, yang penting ada. Ya gak harus dibayar ya. Terus ya. Iya, yang penting ada acara dan resmi dari kepala adat yang ada di sana kayak gitu. Nah akhirnya syukurnya memang cerita mereka itu berakhir happy ending
wedding karena sekarang Mawar dan Ben sudah menikah menggunakan adat Batak. Wow, congrats ya. Wow, ternyata masalah beda budaya itu banyak banget ya di masyarakat kita saat ini. Nih kayaknya aku lihat-lihat Mbak Vina kayaknya punya pandangan nih dari ceritanya Mas Danu dan Mbak Lauren. Oke, setelah denger cerita dari Mas Danu sama Mbak Lauren yang ternyata ada yang berakhir happy ending pun juga ada yang berakhir sad ending. Kalau menurut aku sebenarnya pernikahan itu bukan hanya nyatuin dua orang aja, tapi juga nyatuin dua keluarga besar. Dan tiap keluarga, para orang tua atau para tetua suku pasti pingin setiap generasinya itu bisa ngelestariin adat yang mereka jaga. Of course, termasuk suku Jawa, Batak, Bali, Sunda, dan banyak lagi. Dan hubungan berbeda suku itu memang banyak banget pantangannya. Salah satunya ya kemungkinan untuk tidak direstui oleh keluarga. Kayak kenapa nggak dari yang sesuku aja sih? Dalam artian bisa melestarikan culture dari tiap suku mereka. Sehingga dalam hubungan beda suku penting banget menurut aku untuk dikomunikasiin dengan keluarga, ngelibatin keluarga untuk setiap langkah yang mau diambil. Kenapa? Karena pernikahan beda suku itu berarti kita juga harus mengorbankan sesuatu, mengorbankan untuk belajar culture baru, tapi juga kita tidak bisa ninggalin culture di suku lama kita. Kalau kita bisa terbuka sama keluarga, kedua belah pihak itu pasti bisa nemuin jalan yang terbaik. Karena dengan melibatkan keluarga, kita bisa menunjukkan bahwa kita menghargai nilai-nilai dan tradisi yang mereka junjung tinggi gitu. Oke, nah bener banget nih, aku setuju banget sama Vina yang ngomong kalau misalnya selain dikomunikasin sama keluarga tuh penting banget. Nah selain menurut aku juga nih, selain dikomunikasin ke keluarga, adanya diskusi dalam keluarga, pemikiran yang terbuka atau open minded itu juga penting banget untuk menghadapi situasi seperti itu kan. Nah kan kita juga nggak bisa ya melakukan komunikasi itu, apalagi komunikasi antar budaya itu tanpa adanya open minded gitu. Oke, benar. Aku juga setuju pendapat Faiza sama Vina. Nah, menurut aku juga nambahin si Faiza tadi, itu karena kalau misalnya kita tidak open minded, mungkin kita juga akan kesulitan untuk melihat sesuatu dari pandangan budaya orang lain. Cenderungnya mungkin kita kayak nggak bisa loh menerima budaya orang lain tersebut. Padahal sebagai masyarakat Indonesia yang banyak budayanya, seharusnya bisa menerima budaya orang lain tanpa harus tetap kekeh dengan budaya kita, padahal kita juga bisa campur lah dengan budaya orang lain itu. Bener banget, balik lagi kan, kalau misalnya dalam suatu hubungan itu kan nggak cuma tentang dua orang aja ya, tapi juga tentang dua keluarga yang harus disatukan gitu, which is banyak banget orang kan, nggak cuma tentang dua orang itu aja. Untuk itu, pikiran terbuka tuh penting banget, jadi nggak cuma dari pasangannya aja atau yang menjalani hubungannya aja, tapi juga dari keluarganya juga. Jadi sebisa mungkin kita tuh juga harus bisa coba untuk lebih open minded dan juga punya rasa toleransi yang tinggi, juga saling menghargai walaupun kita itu beda dalam budaya atau beda dalam segala hal. Nah, dengerin dari semua kasus ini, aku jadi keinget nih sama mata kuliah aku yang lagi aku tempuh. Namanya itu komunikasi antar budaya. Jadi di sini itu ngebahas tentang konflik antar budaya dalam hubungan. Menurut Romano 2008 ada 4 gaya konflik nih. Yang pertama, gaya submisi. Gaya submisi ini sama seperti kasusnya Mbak Lauren. Salah satu pasangan mengalah pada budaya pasangan lainnya. Nah, ini yang paling umum dan tidak efektif karena mengorbankan aspek dari budaya sendiri. Kemudian ada gaya kompromi, yaitu kedua pasangan mengorbankan sebagian kebiasaan ataupun nilai budaya mereka untuk menyesuaikan diri. Nah, ini itu dianggap sebagai situasi loss and loss. Yang ketiga ada gaya oliterasi, yaitu kedua pasangan mencoba menghapus budaya asli mereka dan menciptakan budaya baru. Nah, hal ini yang paling sulit karena itu menimbulkan masalah dengan anggota keluarga lain. Dan kemudian yang terakhir adalah gaya konsensus. Itu yang paling ideal. Kenapa paling ideal? Karena berdasarkan kesepakatan bersama, sehingga tidak ada yang harus mengorbankan budayanya. Jadi ini dianggap sebagai situasi win-win solution. Ternyata kayak gitu ya. Wow, menarik banget ya cerita dari Mas Danu dan Mbak Lauren. Apalagi kalau urusan perasaan itu emang kadang di luar kendali kita ya, Maija. Bener banget, bener banget. Jadi di episode podcast Aku, Kamu, dan Budaya kali ini kita banyak banget ya pelajaran yang bisa diambil. Tapi sayangnya Salsa dan Mahija harus pamit undur diri dari ruang dengar podcast kamu. Stay tune di episode-episode selanjutnya. See you!